Kalau misalkan kemudian ada seseorang yang menyerang seperti ini, kemudian dia memang mengatakan kata-kata yang tidak pantas, itu DNA ada di kalian. Coba kalau kita lihat pendukung-pendukung Anies Baswedan. Memang mereka ini semua pemuja selakangan. Ya nggak semua sih, tapi hampir semua. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pemuja Anies Baswedan dan AHY yang melecehkan istri dari Gibran Rakabuming Raka. Ini terjadi di Twitter. Ini kan awalnya ketika Gibran ini mengomentari tentang video Mario Dendi yang ketika dia bisa melepas borgol dari plastik ini, dari kabel plastik itu, kemudian bisa dilepas, dipasang, kemudian dari pihak kepolisian mengatakan bahwa ini adalah video editan. Keren ya editannya, Marvel aja kalah. Dibilang ini video editan. Lalu Gibran ini di akun Twitternya mengomentari, masa sih? Gitu. Nah, setelah itu ada akun yang bernama Klasik Pianda. Klasik Pianda ini, dia kemudian mengomentari tentang Selvi Ananda, istri Gibran Rakabuming Raka, dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan mohon maaf sekali, dia sampaikan bahwa cocok menjadi budak seks katanya. Nah, ini yang kemudian oleh Gibran dibalas. Yang seperti ini tolonglah dikurang-kurangin. Nanti kalau ketika diciduk nangis katanya. Nah, ini kan kemudian mendapat banyak hujatan dari netizen, banyak mendapatkan respon dari netizen yang kemudian mereka ini lebih membela kepada Gibran. Ya memang, karena yang dilakukan oleh akun Klasik Pianda ini adalah sebuah kesalahan fatal kalau menurut saya. Misalkan menyerang secara program atau mungkin secara personal Gibran sendiri pun sudah tidak dibenarkan sebetulnya. Tapi ini justru nyerang istrinya. Akan dijadikan budak seks dan lain sebagainya. Ini kan nggak ada akhlak menurut saya. Adabnya luar biasa buruk kalau menurut saya kan. Nah, lalu kemudian ketika Gibran ini membalas seperti itu, dia justru malah menantang bahwa dia sudah bertahun-tahun melakukan ini, nggak ada yang bisa melacak dia, kemudian dia justru menantang untuk membuktikan dia sudah akunnya 2 kali disuspend dan sekarang bikin akun lagi, dia semakin gencar menyerang Gibran Rakabuming Raka, terutama si Selvi, istrinya. Dia mengatakan bahwa boleh juga nih istrinya si bocil dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya mencoba melihat, menelusuri akun ini, dia memang memasang foto Anies Baswedan dan AHY. Di sana ditulis bahwa dia adalah pendukung Anies dan AHY. Kemudian ada juga foto terbaru Anies Baswedan yang ketika dia datang ke Kabupaten Malang di Turen, bersama dengan tokoh NU katanya, padahal sebetulnya di situ ada Andri Kurniawan, si pakar hoax dan pakar PKI dan komunis. Orang Wahabi itu, dia ada di sana. Nah, kemudian saya menelusuri cuitan-cuitannya dari Klasik Pianda ini, memang kebenciannya kepada Presiden Jokowi ini sangat mengakar. Persis Mbak Amin Rais. Cuman ini lebih parah. Dia nggak berani terang-terangan menunjukkan identitasnya, tapi secara terang-terangan dia menunjukkan kebenciannya kepada Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa harus dilengsarkan, Jokowi harus segera dilengsarkan, kemudian keluarga dan anak-anaknya ini kemudian dimasukkan ke dalam penjara, sementara istrinya Gibran, si Selvi Ananda ini akan dijadikan istrinya. Ngarep banget kayaknya dia ini. Nah, kemudian di salah satu postingannya juga dia ini mengatakan bahwa yang lebih cocok jadi ibu negara ini adalah Mbak Anissa katanya. Ada foto Anissa Pohan, istri AHY di sana. Kemudian dia mengatakan kalau sebelahnya itu ada foto selfie, itu dia mengatakan bahwa ini cocoknya jadi istri gue katanya. Dan ini memang kalau saya lihat, sepertinya orang ini di balik akun Klasik Pianda ini sangat terobsesi dengan istri Gibran, si Selvi Ananda. Ya kalau memang kita lihat secara fisik memang sangat menarik Selvi Ananda ini. Dia mantan Putri Solo. Sangat cantik memang. Mungkin dia terobsesi seperti itu. Karena apa? Karena dia iri. Nggak bisa mendapatkan pasangan yang seperti itu.
Kalau saya melihat, saya yakin dia ini jomblo kayaknya. Dia sangat terobsesi dengan Selvi Ananda. Nah, kalau kita melihat siapa orang ini, kita bisa membaca, meskipun banyak juga yang membela klasik Pianda ini dalam artian, belum tentu dia ini adalah pendukungnya Anies Baswedan. Bisa jadi ini adalah sebetulnya kelakuan buzzer-buzzer Jokowi, dia bilang, yang kemudian ingin mencoba memfitnah Anies, mendowngrade pendukung-pendukung Anies Baswedan. Nah, saya kasih tahu nih, buat orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah framing seolah-olah pendukung Anies melakukan ini, padahal sebetulnya dilakukan oleh pendukung Jokowi. Saya kasih tahu sekali lagi buat kalian semua. Kita semua pendukung Presiden Jokowi ini nggak punya DNA semacam itu. Nggak punya DNA untuk menyerang orang secara nyamar seperti itu. Seolah-olah kita masuk ke sana, tapi ingin menjelekkan orang yang kita dukung. Nggak pernah sama sekali. Itu DNA ada di kalian. Itu yang sering kalian lakukan, makanya itu kalian tuduhkan kepada kami, pendukung Presiden Jokowi. Kita nggak pernah melakukan itu. Kami, kalau misalkan melakukan black campaign, mohon maaf, itu bukan level kami. Kalau negatif campaign, iya. Tolong bedakan antara black campaign dengan negatif campaign. Negatif campaign ini boleh dilakukan. Adalah menunjukkan kegagalan lawan kita, keburukan lawan kita dalam hal kinerja, dalam hal program kerja. Bukan black campaign, hoax, kemudian menyerang keluarga, mendoxing anak atau istri ataupun suami dari orang yang bersangkutan. Itu bukan DNA kami, itu ada di DNA kalian. Mohon maaf ya, kita harus jujur. Kalau misalkan kemudian ada seseorang yang menyerang seperti ini, kemudian dia memang mengatakan kata-kata yang tidak pantas, itu DNA ada di kalian. Coba kalau kita lihat pendukung-pendukung Anies Baswedan. Memang mereka ini semua pemuja selakangan. Ya nggak semua sih, tapi hampir semua. Pemuja selakangan. Kita awali dari dedengkotnya, Rizik Syihab. Coba apa yang dia lakukan. Dia melakukan chat mesum dengan seorang janda bernama Firza. Padahal dia sudah punya istri. Itu yang terjadi. Kemudian ketika mereka diberi kekuasaan, duduk di legislatif, jadi anggota dewan, seperti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Yang terakhir Bukhari Yusuf. Mereka lebih senang dengan poligami, menggaungkan poligami, katanya melakukan sunnah Rasul, tapi ketika mereka sudah berpoligami, coba apa yang dilakukan? Merendahkan harkat dan martabat wanita, melakukan kekerasan, kemudian memperlakukan mereka dengan buruk, penyimpangan seksual, itu yang banyak terjadi. Itu DNA ada di kalian, sekali lagi, bukan kami. Itu yang terjadi. Tapi ketika itu kalau mereka diberi kekuasaan, diberi jabatan seperti ada di anggota legislatif. Nah, ketika mereka tidak ada di sana, mereka kemudian mendirikan pondok pesantren, kemudian mereka punya santriwati, apa yang mereka lakukan? Mereka melecehkan santriwati itu. Banyak yang melakukan pencabulan, pemerkosaan. Dari golongan mana? Ya dari golongan kalian. Jadi tidak melihat orang yang dilecehkan ini katanya kalau misalkan terjadi pemerkosaan atau pelecehan seksual itu karena disalahkan pihak wanitanya tidak menutup aurat. Tapi coba lihat yang terjadi. Ketika santriwati sudah menutup aurat dengan sebegitu rapatnya, tetap dilakukan seperti itu. Jadi itu bukan salah perempuannya, salah DNA kadrunnya. Itu yang mereka lakukan. Nah, sekarang dengan kejadian seperti itu, pendukungnya banyak yang melakukan itu, yang mereka adalah pemuja selakangan, adabnya kurang baik, kemudian terjadi banyak penyimpangan seksual, yang disalahkan Ganjar, katanya suka nonton bokep. Yang disalahkan justru malah Ganjar. Padahal sekali lagi kita kembali lagi kepada pernyataan Anies Baswedan bahwa kelakuan atau tingkah laku pendukung ini mewakili atau mencerminkan orang yang didukung. Sepakat nggak dengan ini? Kalau saya sih sepakat. Coba kalau kita lihat kelakuan Anies Baswedan. Meskipun tidak terang-terangan seperti itu, tapi banyak beredar video, banyak sekali beredar foto, dia suka peluk-peluk istri orang yang bukan muhrimnya.
Itu kan yang terjadi. Nah, lalu kemudian di 2024 nanti ketika Pilpres, apakah kita mau menyerahkan negara sebesar Indonesia ini, negara sekeren Indonesia ini di tangan orang seperti itu yang memiliki pendukung semacam itu? Apakah kita rela? Kalau saya sama sekali 100% enggak mau. Makanya kita gaungkan sekarang, jangan sampai negara ini jatuh ke orang-orang seperti ini, dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu, apalagi pendukungnya. Nggak punya adab semuanya. Jadi, nanti di 2024 sudah tahu kan siapa yang harus dipilih? Setuju ya? Kita tenggelamkan Anies Baswedan. Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Indonesia Maju di 2045. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.